Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas tentang hadis yang memang jarang disebutkan, tetapi hadis ini beberapa orang menyebut hadis ini, dan hadis ini dimanfaatkan oleh Syiah untuk mensyiahkan Sunni, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi. Nomor hadisnya 8500. Akhbarani Muhammad bin Al-Mu'mil bin Al-Hasan hadatsana Al-Fadl bin Muhammad Thana Naim bin Hamad Thana Al-Walid bin Muslim an Abi Rafi' Ismail bin Rafi' an Abi Nadrah qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahla baiti sayalqawna min ba'di min ummati qatlan wa tashridan. Jadi sesungguhnya keluargaku itu, maksudnya ahlul baitku ya, akan mendapati setelahku, setelah era saya ya, maksudnya setelah beliau meninggal, min ummati qatlan wa tashridan, mereka akan dibunuh dan juga akan mengalami pengusiran. Wa inna asyaddu qaumina lana bughdhan, dan yang paling banyak kebencian, ya, kaum yang paling benci kepada kita siapa? Bani Umayyah, wa Banul Mughirah, dan Banu Mughirah, wa Banu Makhzum, dan keluarga Banu Makhzum, kabilah Bani Makhzum. Nah, menurut Al-Hakim hadis ini sahihul isnad. Ya. Secara sanad hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkan hadis ini ke kitab mereka. Pasti ada tanda tanya besar, ada apa? Ya. Di sini ada catatan kaki. Qala fit talkhis la wallah kaif wa Ismail matruk. Jadi si muhakkik kitab ini, Mustafa Abdul Qadir Atta, itu membantah Al-Hakim An-Naisaburi dan berkata, demi Allah, hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena di sanadnya ada Ismail yang matruk, ya. Thumma lam yasih sanadan, dan hadis ini juga tidak sahih secara sanad. Kemudian di dalam kitab Syarah Nukhbah Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nakhbah Al-Fikar fi Mustalah Ahlul Athar, ya, karya Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani. Di sini dijelaskan, na'am al-aktharu ala qubul ghaira ad-da'iya ila an yurwiya ma yuqawi bid'atahu fa yuradda ala al-madhhab al-mukhtar. Jadi maksudnya, kalau ada hadis itu mendukung madhab kesyiahan yang diriwayatkan oleh mubtadi', ya, maka hadis itu tidak diambil, tidak bisa dijadikan dalil. Wa ma qalahu muttajihun li anna al-illata allati laha rudda hadithud da'iyah wa iradatun fima idza kana zahirul marwi yuwafiqu madhhabil mubtadi'i walau lam yakun da'iyatan wallahu alam. Maksudnya apa? Maksudnya, jika hadis itu mendukung madhabnya mubtadi', maka tidak diambil, walaupun orang itu tidak mengajak pada kebid'ahan. Dan secara sanad hadis ini juga batil, ya, mungkar. Karena apa? Karena Bani Umayyah malah membantu Bani Hashim, ya.
Kemudian di dalam kitab Al-Kashifu fi Ma'rifah man lahu riwayatun fil kutubi as-sittah, karya Syamsuddin Az-Zahabi. Dan di sini juga ada hasyiahnya ya. Di jilid keempat, halaman 461. Nah, di sini tadi kan di dalam sanadnya ada seseorang namanya Al-Walid bin Muslim. Ya, kana mudallisan fa yuntaqa min hadithihi ma qala fihi an. Jadi kalau dia bilang an berarti dia mudallis, berarti hadis ini sudah bermasalah. Kemudian di dalam Taqrib at-Tahdzib karya Ibn Hajar Al-Asqalani, ditahqiq oleh Syaghif Al-Pakistani, dijelaskan Ismail bin Rafi' bin Uwaimir Al-Ansari ya, yang meriwayatkan hadis ini juga, yukanna Aba Rafi' dhaiful hifdz, hafalannya lemah ya. Jadi illah dalam sanad ini ada 3 orang. Kemudian di dalam kitab Al-Kashif juga Ismail bin Rafi' Al-Madani dhaif. Kemudian di dalam Tarikh At-Tabari, ya, Sahih Tarikh At-Tabari, dijelaskan Ali bin Muhammad Al-Madaini Abul Hasan. Qala At-Tabari, berkata At-Tabari, kana aliman bi ayamin nas saduqan fi dzalik. Jadi si Al-Madaini itu jujur ya, karena dia mengetahui kejadian-kejadian masa lalu. Wa qala Ibn Ma'in thiqah. Wa qala Adz-Dzahabi al-'Allamah al-Hafidz as-Shadiq al-Ikhbari. Ya, ini Abu Ali bin Muhammad Al-Madaini. Kemudian di dalam Syiar A'lam an-Nubala, Al-Walid bin Muslim, qultu al-Bukhari wa Muslim qad ihtajja bihi walakinnahuma yantaqiyan hadithahu wa yatajannabani ma yunkaru lahu. Jadi Al-Walid ini beberapa hadis diambil, tetapi ada beberapa hal yang memang tidak diambil karena ada hal-hal yang diingkari. Contohnya hadis itu tadi ya. Karena apa? Karena dia memasukkan anah tadlis di dalam sanad, maka tidak dijadikan thiqah ya. Hadis itu jika sudah trouble secara sanad dan matan ya, maka tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah bahwa kabilah-kabilah itu benci dengan Bani Hashim. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.